Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriana Dwi ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari kedua tentang kurikulum dasar kedua bagian A. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan individu. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena yang pertama, agar motivator dapat mengenali berbagai karakter, kesukaan, dan kemauan serta kemampuan. Yang kedua, agar motivator bisa melakukan pendekatan terhadap anak sesuai dengan karakter anak didik. Yang ketiga, agar motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didik. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan kita melakukan individual system, kita jadi dapat small step system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Yang pertama, peran guru. Peran guru adalah orang yang memberikan motivasi, semangat, dorongan, dan ilmu kepada murid, terutama untuk memberikan dorongan supaya murid mempunyai ketertarikan untuk belajar. Sedangkan peran murid itu sendiri adalah sebagai subjeknya. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan metode classical system? Perbedaannya adalah jika metode classical system yaitu lebih kepada memberikan bahan ajar saja, sedangkan jika individual system memberikan bahan ajar dengan cara pendekatan dengan murid atau anak didik sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pasti kita harus mengenal dan memahami karakter anak sehingga kita dapat mengambil langkah atau memilih metode apa saja yang pas untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya tentu saja anak-anak akan tertarik atau ada ketertarikan dalam pembelajaran itu sendiri. Pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya adalah maka anak akan mudah bosan dan tidak ingin belajar karena tidak akan ada daya tarik dalam pembelajaran. Pertanyaan bagian B mengenai variation skill. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari variation skill? Variation skill adalah kemampuan seorang motivator untuk memvariasikan metode pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki konsentrasi yang kecil, sehingga jika kita terus memvariasikan metode pembelajaran, anak akan lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu tentu saja agar anak dapat menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa saja yang termasuk aspek kognitif?
Kegiatan yang termasuk aspek kognitif yaitu kegiatan yang berhubungan dengan otak, yaitu seperti membaca dan menghitung. Pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk aspek afektif yaitu kegiatan yang berhubungan dengan hati, misalnya perasaan senang dan sedih. Kegiatannya itu bisa berupa bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Pertanyaan ketujuh, kegiatan apa saja yang termasuk aspek psikomotorik? Yang termasuk aspek psikomotorik kegiatannya itu kegiatan yang berhubungan dengan tangan, kaki, jari, dan anggota tubuh lainnya. Aspek psikomotorik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Psikomotorik halus itu contohnya seperti mewarnai dan menggambar. Dan psikomotorik kasar contohnya itu bisa melempar atau menangkap. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Cara motivator memvariasikan kegiatan belajar yaitu dengan cara bernyanyi, berdongeng, berhitung, mewarnai, menarik garis, dan kegiatan lainnya. Pertanyaan bagian C mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan law of effect atau hukum akibat? Yang dimaksud law of effect yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak menyenangkan. Contohnya, jika anak sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita dapat memberikan reward berupa pujian dan semangat. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise yaitu semakin sering tingkah laku diulang dan dilatih, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Misalnya kita memverbalkan kata pada anak ma mama, ma mama. Semakin kata itu sering diucapkan, maka kata itu akan kuat melekat di ingatan anak tersebut. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yang dimaksud dengan the law of readiness yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu. Maka asosiasi cenderung diperkuat. Maksudnya adalah semakin terampil dan siap seseorang anak, maka akan semakin menyenangkan sehingga tumbuh minat belajar pada anak itu sendiri. Demikian jawaban tugas belajar di luar kelas hari kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.